Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini akan membahas tentang dua hal yang harus dihindari ya kalau berbisnis online. Jadi kita ke iklan berikut. Jadi video ini disponsori sama Sirtiman sendiri ya, dengan menjual produk digital ya di Ratakan adalah pasar marketplace atau marketplace produk digital di Indonesia ya. Nah, di sini Sirtiman menjual produk digital macam-macam ya. Ada ebook, video kursus, template, juga software. Silahkan dicek and recheck, dan juga ada yang gratisan guys, RP0 ya. Nah, di sini kalian bisa download ya, atau ya kalau mau yang berbayar ya silahkan disiapkan saja dompet walletnya deh gitu, bisa pakai OVO, Dana, dan lain-lain. Oke, lanjut ke video pembahasan videonya ya, tentang dua hal yang harus dihindari sama kalau bisnis online gitu ya. Kalau bisnis online, yang pertama adalah belajar kelamaan. Nah, ini kita tahu ya, kayak Google atau YouTube ini memberikan informasi. Kita bisa ambil sepuasnya, kita bisa belajar sebanyak-banyaknya secara gratis gitu ya. Di sini ada yang harus digarisbawahi nih, gratis dan bayar ya. Nah, di sini nggak ada jaminan mau gratis atau mau bayar. Ya contohnya kayak di channel YouTube ya. Ini ya konten-kontennya bagus-bagus, kayak ya kreator-kreator membuat konten cara dapat duit teknik ini, teknik itu, teknik ini, teknik itu. Nah, ini yang membuat menjadi apa ya, jebakan kitanya, jadi lapar, jadi kecanduan tentang cara, sehingga akhirnya kita akan tenggelam di semacam kayak muter-muter di, ya istilahnya di bagian itu aja gitu. Kita nggak bisa menusuk langsung ya, ibaratnya praktek lebih dalam, karena kita akan melahap informasi tentang, wah cara ini bagus, ntar gue bandingin sama cara ini deh, cara ini bagus, ntar dibandingin sama cara yang itu deh. Akhirnya informasi overload, nggak bisa memilih jenis bisnis, nggak bisa ngeracik benar-benar satu sales system ya, karena ada terlalu banyak gitu ya. Ini hati-hati juga ya. Saya udah sering bilang di video sebelumnya, kalau ngelihat channel yang ngajarin cari duit, itu harus dipahami. Pertama, dia ada apanya, ada jenjangnya enggak ya gitu. Misalnya ini channel umurnya udah 2 tahun gitu, dan dia membahasnya cari duit, cara terbaru terus gitu. Ya emang view-nya banyak, kitanya juga akan terkagum-kagum sama istilahnya isi konten videonya ya. Cuma kita akan terjebak di situ. Kita tuh harus, ya namanya, kalau mau dari pemula, kalau mau istilahnya menjadi upgrade lah ya, upgrade atau ya jangan jalan lurus di tempat. Kita harus benar-benar step by step, dan itu harus naik. Jangan dibawa di situ-situ aja. Kita harus tahu tahap selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini emang harus ada yang dikorbankan sih. Contohnya dulu Sirtiman itu saat pertama bisnis online, ya emang biasa ya, namanya pemula, dia cari info sebanyak-banyaknya, beli produk sebanyak-banyaknya, baca sebanyak-banyaknya, dan dicoba sebanyak-banyaknya mana yang menghasilkan. Nah, itu kita udah ketemu lah istilahnya satu yang menghasilkan. Oke, dan ya mungkin dicoba sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke, dapat. Nah, biasanya sih
biasanya namanya apa ya, namanya cari duit online itu biasanya sih untuk ya pasti akan grafiknya akan ya dari awal dia akan naik gitu ya. Cuma pasti akan drop. Karena apa? Emang udah saatnya kita tuh harus naik tinggal landas tuh. Jangan dicari duit online mulu. Terus di mana? Kita cari model lain yang lebih menengah, yang lebih apa ya, nggak menghabiskan waktu kita. Dulu sih Herman itu ikut dia pertama ya pay per click ya yang ketahuan kalau ngeklik iklan kita dibayar. Dulu bayarnya kan receh 100 perak per klik, sehari dibatasin sampai ya 5 atau 8 iklan ya, dia sampai dibatasin yang kita nggak bisa sebanyak-banyaknya gitu. Nah di sini ya Sirtiman mempelajari ya, kalau mau dapat duit lebih kita harus upgrade membershipnya, benar upgrade, meningkat dari dapat 27 dolar terus bulan depannya 40 dolar. Nah seharusnya di sini nih kalau kalau yang nggak paham, kalau diterusin pasti akan drop gitu, pasti akan pendapatannya akan turun gitu. Ya mungkin bisa aja naik terus ya, cuma ada hal yang harus dikorbankan, entah itu harus modal lagi karena sistem pay per click-nya seperti itu, kita harus upgrade. Kalau mau duit naik kita harus modal gede gitu. Nah ini Silverman nggak bisa di sini, makanya drop gitu. Kalau bisnis model kayak gitu ya hati-hatinya seperti itu gitu. Di sini Silverman ngeliat ini Silverman harus naik level, ibaratnya kalau gini-gini terus ya nggak bisa. Kondisi Silverman kan emang dapat, cuma dapat juga buat ya istilahnya kebutuhan sehari-hari, apalagi zaman dulu ya tahun 2008 2009 itu ya untuk internet itu nggak kayak sekarang gitu, nggak ada wifi yang kenceng, bayarnya cuma 100.000 per bulan atau 200 ya. Kalau dulu itu pakai ya modem smartphone ya yang unlimited, dan itu ya kecepatannya kalau udah ngelewatin FUP kan ya, batas harian, itu kecepatannya benar-benar lelet. Apalagi zaman dulu milih-milih ya, nggak belum banyak apa tiang-tiang antena antena ini ya, antena provider gitu. Nah, jadi Sirman harus cari info lagi. Nah, ini jenis bisnis yang menengah. Dulu pilihannya affiliate marketing ya. Affiliate marketing ini sampai main ClickBank. Dari sampai masarin produk ClickBank ya, kayak ClickBank Pirate, CB Pirate, sampai ya mungkin ada banyak lah produk yang dicoba dipasarin. Jadi akhirnya Sirteman ya paham gitu kalau affiliate ini sebenarnya apa ya, ya permainannya nih harus punya sales system yang mantep gitu. Kalau cuma promosi-promosi di sosmed atau di blog ini kurang kurang nonjok gitu. Ini harus pakai istilahnya pakai list building lah, atau pakai sales system ya, sales funnel system seperti itu. Nah di sini saya teman mulai belajar, nah sampai jadi kayak apa ya, yang jelas akhirnya berhasil mencapai tahap yang menengah itu, walaupun dengan ya istilahnya nggak mudah, karena sentimennya ada keterbatasan, kayak misalnya main list building harus langganan autoresponder misalnya, itu kendala ya. Dulu tuh apa ya, nggak punya kartu kredit itu, jadi kalau PayPal juga dulu sempet di limit ya, dan pinjem PayPal pinjem juga apa sih namanya, bukan punya sendiri, jadi ya nggak bisa, ada batasannya lah gitu ya. Sampai ya Sirteman akhirnya berani ngambil tindakan ya, produk reseller produk software ya, plugin waktu itu, dan ya berhasil. Istilahnya beli resellnya aja dulunya 97 dolar ya, itu benar-benar
apa sih ya, istilahnya produknya emang udah pernah laku gitu, dan mereka jual resellernya sebenarnya ya produknya udah banyak yang beli. Terus kalau kita mau jualan lagi sebenarnya ya tinggal sisa-sisa doang sih, cuma itu pun Sirtiman ambil biar apa ya, ya karena masih bisa dimaksimalkan, karena masih ada sistem sales funnel system itu gitu lah. Jadi nggak cuma jual produknya tapi masih bisa yang lainnya itu. Nah disinilah Sirman mulai dapat duit yang istilahnya ya nggak kayak yang awal-awal tadi. Pertama mungkin cuma $27, $47. Kalau mau upgrade lagi harus, mungkin kalau misalnya mau ratusan dolar harus modalnya harus gede gitu. Kalau di sini ya mungkin cuma $97. Klub ya selebihnya entah itu kerajinan kita buat konten, atau di sini sih teman juga bikin ini ya, bikin konten ya kayak dulu di YouTube ini. Bisa dilihat ini 11 tahun yang lalu ya. Nah, ini mulai bikin sales funnel. Ini prakteknya. Nah, ini main ClickBank 11 tahun yang lalu ya. Bisa kelihatan ini dapatnya berapa gitu. Ini pakai sistem yang dulu gitu. Nah, di sini juga teman 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bikin konten ya, bikin konten pakai video. Jadi ya itulah gitu loh, kerja kerasnya itu gitu. Kita bikin bikin sales system video, ya blog juga ada, pokoknya semuanya, dan itu menghasilkan ya hasil yang membanggakan deh, istilahnya proyeknya berhasil gitu, walaupun ya masih apa ya, mungkin sekitar $7.000 lah gitu dari affiliate marketing. Tapi juga sih teman, untungnya ya ini nih videonya tentang uh, gimana ceritanya nih ada di sini ya, silakan ya. Istilahnya subscriber YouTube-nya tuh masih sedikit lah, mungkin 100-200 ya, tapi ya udah menghasilkan $7.000. Ya itulah seperti itu. Nah di sini Sirtiman ini kita masih bahas tahap yang pertama ya guys, tahap tentang hal yang harus dihindari dari bisnis online. Jadi kita harus tahu apa cara, jangan kelamaan belajar. Kita harus kalau udah tahu menghasilkan, ini pun ada yang orang yang belajar terus nggak berani action, nggak berani bener-bener melakukan sesuatu, entah itu daftar akun. Jangankan affiliate marketing ya, affiliate marketing itu banyak yang dilakukan gitu, kayak sales funnel, bikin video pre-sale, bikin sales copy, bikin call to actionnya apa. Zaman dulu kan nggak ada chat GPT, ini harus manual gitu. Nah di sini ya untuk menghindari jebakan-jebakan ya guys, jebakan-jebakan ini yang pertama tadi masalah sumber yang gratisan kayak di YouTube atau Google ya, entah itu situs atau channel. Ini banyak orang terjebak, menghabiskan waktu, tenaga, dan ya pokoknya belajar, kasihkan kecanduan belajar, jadinya nggak cari duit gitu. Yang kedua ini masalah udah berhasil ya tapi nggak mau naik level. Ini dia nih, ini masih dalam kelamaan belajar istilahnya namanya. Kalau udah take action itu harus benar-benar paham tangga-tangga yang harus dipijaknya itu, batu-batu loncat atau tangga yang harus diinjak lah seperti itu. Kalau misalnya nggak naik itu jangan diinjak lagi, kita akan muter di bawah-bawah situ aja. Terus yang ketiga yang bagian berbayar. Nah ini hati-hati nih, jebakannya kayak apa ya, kayak kita udah bayar cuma, nah di sini kita akan dikasih apa ya, semacam paket yang dahsyat lah gitu. Emang bener kayak bayar misalnya kayak produk atau membership, kita dikasih banyak banget produk, entah itu bundle, entah itu membership yang
tiap minggu ada produknya yang berkualitas. Nah, di sini kita akan terjebak. Jebaknya kita jadi mengkonsumsi produk aja. Nah, jadinya baca belajar kembali meskipun udah bayar nih ya, nggak ada jaminan juga untuk berhasil gitu. Jadi ya harus benar-benar apa sih, paham bisnis online nih bisnis yang kita pengen cepat-cepat cari duit, cuma ya belajar seperlunya gitu. Kita harus memilih, nggak bisa semuanya gitu. Kalau udah dapat satu ya emang harus dicoba sampai sampai mentok gitu, sampai berhasil atau enggak gitu aja. Ya kalau bisa sih, kalau udah yakin ya, makanya untuk memilih bisnis tuh benar-benar dari awal tuh harus yakin ya, harus yakin. Jangan sampai nggak yakin akhirnya milih semua dan ya rungkat seperti itu. Lanjut ke cara kedua, mumpung mumpung masih semangat. Oke, jangan lupa guys, jempolnya dulu. Oke, cara kedua ini kita mengeluarkan uang terlalu banyak ya. Ini sebenarnya udah apa ya? Udah jadi apa ya? Kita mau bisnis online gitu, cari duit online. Cuma kita ngeluarin duitnya ini melebihi dari pemasukan gitu loh. Ini sebenarnya hal yang harus dihindari. Seperti apa sih? Kayak jebakan-jebakan produk sindrom ya, kayak tadi ya. Produk sindromnya ini yang bermacam-macam produk yang berkualitas, menarik, nyandu, bikin pengen beli lagi, pengen punya semua. Giran udah punya semua, dibaca enggak, ya buat koleksi aja, jadinya seperti itu. Ini yang benar-benar menjadi penghalang kesuksesan ya. Kita nggak bisa cari duit kalau kayak gitu. Yang ada buang duitnya meluap ke atas. Nah, di sini yang harus dihindari ya itu gitu. Makanya kita harus apa ya, tahu ya kapan untuk memilih produk. Kalau emang ya mungkin produknya bagus deh gitu, kalau nggak beli sayang. Cuma harus tetap ya, harus paham apa sih, harus paham arus cash flow ya. Ini kalau kita udah terlalu banyak keluar, kita harus ngerem gitu. Meskipun ya namanya bukan belajar manajemen keuangan juga gitu, cuma kita harus benar-benar, aduh mungkin belum belum saatnya deh. Kadang orang tuh tanggung, kalau beli produk ini kayaknya formula bisnis gue tambah bagus nih, kalau beli produk ini kayaknya wah dijamin ya, dijamin bakal cepat sukses atau apalah ya. Pokoknya emang produknya bagus, kalau nggak beli juga sayang dilewatkan. Biasanya mereka kalau ada launching itu kan 7 hari atau berapa hari pertama itu harganya kan miring seperti itu. Nah ini yang bikin jebakan. Namanya apa ya, namanya produk itu akan selalu keluar terus ya guys, launching terus, developer semakin banyak banyak. Nah di sini kita jangan beli mulu, kita harus produktif ya, harus menjual. Yang lain terserah mau jual, kita juga jual pakai cara kita sendiri gitu. Cari duit ya di situ. Kita jangan konsumtif tapi harus produktif seperti itu. Ya begitu juga dengan ya tadi ya, masalah konten yang gratisan juga, kita jangan mentang-mentang gratis ya jangan konsumtif gitu. Kita harus produktif seperti itu. Ya udah itu aja guys, dua hal yang harus dihindari ya guys. Sebenarnya bisnis online tuh sebenarnya simpel aja sih gitu. Ini emang kalau nggak belajar kelamaan, kita namanya cari duit justru buang duit. Udah itu aja gitu. Jadi oke guys, kalau dirasa video ini bermanfaat, jempolnya. Kalau ada yang mau ditanya kolom komentar juga jangan lupa subscribe ya. Persiapan 2024 guys, bisnis online biar tambah rame lagi, biar tambah semangat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.